Moda transportasi dewasa ini sudah sangat beragam, mulai pesawat, kapal laut hingga kereta api. Meski demikian, angkutan umum seperti bus tetap jadi primadona bagi mereka yang kerap pulang ke kampung halaman, baik tujuan Jawa, Sumatera, maupun Trans Sulawesi, atau Kalimantan. Bus akap atau antar kota antar provinsi tetap diminati, terlebih saat ini sudah banyak armada bus yang punya tampilan keren dengan fasilitas yang memanjakan. Hal inilah yang menjadi penyebab bus akap tetap berada di hati penggemarnya. Di Indonesia sendiri, sebenarnya punya banyak perusahaan otobus atau PO. Bahkan beberapa di antaranya sudah berumur puluhan tahun dan ada yang telah beroperasi sebelum Indonesia merdeka. Berikut 10 daftar PO bus legendaris yang masih bertahan hingga saat ini. 10. PO Prima Jasa. Berdiri tahun 1991, PT Prima Jasa Perdana Raya Utama memulai operasinya sebagai bus wisata. Dengan armada 25 bus, Prima Jasa menawarkan rute pulang pergi Bogor-Tangerang via Jakarta. Begitu bisnisnya berkembang, Prima Jasa memperluas layanannya dengan memperkenalkan rute antar kota dan antar provinsi atau AKAP pada tahun 2001, dan membuat berbagai terobosan di bidang transportasi darat. Salah satu terobosannya adalah membuka rute yang belum atau jarang dicari oleh pesaing. Prima Jasa juga memperkenalkan titik penjemputan baru selain dari terminal. Itu membuka kolam bus di lokasi strategis, seperti bandara, pelabuhan, pusat perbelanjaan, dan komplek perumahan. Misalnya, Prima Jasa membuka rute antar kota dan antar provinsi atau AKAP, seperti Tanjung Priok Merak, dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta Bandung, untuk melayani penggunanya. 9. PO Rosalia Indah. Masyarakat Indonesia khususnya di Pulau Jawa, tidak asing dengan PO Bus Rosalia Indah. Rosalia Indah merupakan salah satu perusahaan jasa transportasi darat, dengan armada bus yang berkantor pusat di Palur, Jawa Tengah. Rosalia Indah didirikan pasangan suami istri Justinus Suroso dengan Justina Rahayu Suroso tepatnya pada tahun 1983. Semula, Rosalia Indah hanya memiliki satu armada bus Isuzu, dengan trayek Yogyakarta Solo dan Surabaya Malang. Bus yang satu ini masuk ke daftar bus yang cukup lama beroperasi di Indonesia, dan masih populer hingga kini. Hal itu terbukti dengan armada mewah dan pelayanan terbaik yang selalu dihadirkan. Saat ini, bus Rosalia Indah telah melayani berbagai jurusan dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Merak, Lampung, dan lainnya. Untuk jenis busnya sendiri, sudah menggunakan berbagai merek ternama, mulai dari Mercedes-Benz, Scania, Hino dan masih banyak lagi. 8. PO Lorena dan Karina. Lorena dan Karina dikenal sebagai bus lintas Jawa Sumatera. Perusahaan otobus ini merupakan penyedia moda transportasi darat, dengan armada bus yang didirikan sejak tahun 1978. Trayek awal Lorena dan Karina melayani rute Bogor menuju Jakarta pada tahun 1984. Seiring dengan perkembangan usaha, Lorena dan Karina terus melebarkan sayap dengan membuka trayek lebih jauh. Hingga kini, Lorena dan Karina sudah memiliki banyak rute, seperti Jakarta Padang, Jakarta Malang hingga Jakarta Denpasar. Selain melayani trayek AKAP, PO ini juga melayani angkutan pariwisata hingga jasa kurir paket, hingga menjadi salah satu operator bus Transjakarta. 7. PO Pahala Kencana. Jika berbicara soal PO bus tertua di Indonesia, Pahala Kencana tentu tidak boleh terlewatkan. PO Bus ini berdiri sejak tahun 1976 di Kudus, Jawa Tengah, dan bisa dibilang masih populer sampai sekarang. Pahala Kencana merupakan perusahaan otobus yang melayani perjalanan antar kota antar provinsi. Selain itu, Pahala Kencana juga melayani jasa bus pariwisata dan ekspedisi barang paket, dengan armadanya
mulai dari Mercedes-Benz hingga Hino. Dalam operasionalnya, Pahala Kencana melayani berbagai trayek di Pulau Jawa, Bali, Madura hingga ke Pulau Sumatera. 6. Safari Dharma Raya atau OBL. Lebih dikenal dengan OBL yang merupakan singkatan nama dari pendirinya, yaitu Ibe Lai atau Darmoyono. Safari Dharma Raya juga menjadi salah satu PO tertua di Indonesia, yang sudah berdiri sejak tahun 1969 silam. PO Bus yang berkantor pusat di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ini, memiliki rute Magelang menuju Ngadirejo, dan Jakarta-Yogyakarta. OBL telah membuktikan manajemennya yang sangat bagus, terbukti OBL masih eksis hingga saat ini. Sampai saat ini PO Safari Dharma Raya melayani berbagai jurusan, mulai dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, hingga menuju beberapa kota di Pulau Bali hingga Pulau Sumbawa. 5. PO Antarlintas Sumatera. Bagi beberapa orang yang sering berpergian dari Sumatera menuju Pulau Jawa, ataupun sebaliknya, pasti tak asing dengan PO yang satu ini, yakni Bus Antarlintas Sumatera atau ALS. Bus ALS merupakan PO kebanggaan masyarakat Sumatera Utara atau Kota Medan, apalagi PO ALS termasuk ke dalam bus yang memiliki trayek terjauh di Indonesia, yang menempuh perjalanan jauh dari Medan Jember, yang melewati 11 provinsi. ALS termasuk ke dalam PO Bus yang beroperasi cukup lama di Indonesia, dan masih eksis hingga kini. PO ALS berdiri sejak 29 September tahun 1966 di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Selain dengan rute pendeknya, sampai kini bus ALS masih setia dengan trayek terjauhnya, dari Medan menuju Jember Jawa Timur, dengan menghabiskan waktu hingga 90 jam perjalanan. 4. PO Pipos. Perusahaan otobus yang memiliki kepanjangan pada ID, pada Elo, Sipatuo, Sipatokong ini berasal dari ide saudagar dari Tanah Bugis, bernama Zain U. Pada tahun 1960, Zain menjalankan sebuah perusahaan pengangkutan. Penamaan Pipos bermula dari 4 armada yang dinamai pada ID, pada Elo, Sipatuo dan Sipatokong. Bus-bus itulah yang hilir mudik di wilayah Sulawesi Selatan, di saat ruas jalan relatif masih kecil. Singkat cerita pada 1985, 4 nama itu disatukan dengan akronim Pipos. Adapun istilah pada ID, pada Elo, Sipatuo, dan Sipatokong itu sendiri mengemuka dari desa Tanjung Purai, Wajo, pada akhir tahun 1950-an. PO Pipos sendiri saat ini masih eksis dengan armada lebih dari 60 unit dengan rute Polewali, Wonomulyo, Majene, Mamuju, Tarailu, Topoyo, dan Palopo. 3. PO PMTOH. Selanjutnya ada bus PMTOH, atau akronim dari nama perusahaan motor Transport Ondernemer Hasan. PO ini merupakan perusahaan bus yang berasal dari Provinsi Aceh. PMTOH termasuk ke dalam PO bus tertua dan terbesar di Aceh, yang masih eksis hingga kini. Bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah Banda Aceh, mungkin sudah tidak asing dengan bus yang telah berdiri sejak tahun 1957 ini. Bus ini melayani berbagai rute, mulai dari Banda Aceh menuju Medan dan menuju beberapa kota di Pulau Jawa. Saat ini rute yang masih dilayani adalah Banda Aceh, Medan, Jakarta, Tangerang, Bandung, Tasikmalaya, Yogyakarta hingga Solo. Untuk armada yang digunakan bus PMTOH ini, menggunakan sasis Mercedes-Benz. Karena selain kecanggihan teknologi, juga terkenal dengan kenyamanan dan citra mewah di mata konsumen. 2. PO Damri. Kali ini perusahaan jawatan milik negara. Cikal bakal Damri berdiri pada tahun 1943, pada zaman pendudukan Jepang, yaitu Jawa Unyu Shikyosha,
yang mengkhususkan diri pada angkutan barang dengan truk, gerobak atau cikar, dan juga terdapat Shidosha Shokyoku, yang melayani angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor atau bus. Pada 1945, setelah Indonesia merdeka, di bawah pengelolaan Departemen Perhubungan, Jawa Unyu Shidosha berubah nama menjadi Jawatan Pengangkutan untuk Angkutan Barang, dan Shidosha Shokyoku beralih menjadi Jawatan Angkutan Darat untuk Angkutan Penumpang. Pada 25 November 1946, kedua jawatan itu digabungkan berdasarkan maklumat Menteri Perhubungan, sehingga dibentuklah Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia, atau disingkat DAMRI, dengan tugas utama menyelenggarakan pengangkutan darat dengan bus, truk, dan angkutan bermotor lain. DAMRI sampai saat ini masih melayani angkutan penumpang jarak dekat atau dalam kota dan menengah. 1. PONPM. Tibalah kita di posisi nomor 1, bus tertua yang masih eksis hingga kini di Indonesia. Posisi puncak ini ditempati oleh PO Bus asal Pulau Sumatera, tepatnya Provinsi Sumatera Barat, yakni PONPM. NPM, akronim dari Naikilah Perusahaan Minang, merupakan PO Bus tertua di Indonesia yang berasal dari Tanah Minang. Bagaimana tidak, PO ini telah berjalan jauh, bahkan sebelum negara Indonesia merdeka. PONPM telah berdiri sejak sekitar tahun 1937, didirikan di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Jika dihitung hingga tahun 2024 ini, NPM telah beroperasi selama 87 tahun, dan hebatnya masih eksis hingga saat ini. PONPM masih sangat terkenal hingga saat ini, adapun itu di trayek pendek, ataupun di trayek panjang Sumatera menuju Pulau Jawa. NPM sendiri menjadi kebanggaan orang awak, karena membawa nama besar Minang. Bus yang satu ini identik dengan corak 3 warna, yakni hijau, kuning dan merah. Sementara itu untuk balutan bodi, bus NPM mempercayakannya kepada beberapa nama karoseri ternama karya anak bangsa, mulai dari buatan karoseri Rahayu Santosa, Tentrem, Adiputro hingga karoseri Laksana. Itulah 10 PO Bus tertua di Indonesia, yang kita dapat dari beberapa sumber. Terima kasih sudah menonton konten ini, semoga dilancarkan dalam segala halnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.